Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan. Sebelum mendengarkan Firman Tuhan, mari dengarkan satu pujian. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pujian tadi mengatakan, hanya Yesus kekuatanku. Sekalipun ada masalah persoalan, tapi bersama Yesus aku percaya aku menang. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita hari ini. Firman Tuhan terambil di Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita dengan judul perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di dalam perjalananmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah sengsara membawa nikmat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Selama perjalanan banyak hal yang mereka alami, di mana mereka berjalan melewati padang gurun. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada berapa tahun perjalanan hidupmu dalam padang gurun kehidupan ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan cukup jelas mengatakan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan umat Tuhan berjalan di padang gurun ada tujuannya, supaya umat Tuhan insaf, supaya umat Tuhan merendahkan hati, supaya umat Tuhan mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ketahuilah, untuk sukses harus kita melewati pergumulan, yaitu sengsara yang sesaat. Itulah yang disebut dengan padang gurun. Mungkin padang gurunmu sekarang adalah keuanganmu yang sedang terganggu. Ketahuilah, saudaraku yang dikasih Tuhan, padang gurunmu itu adalah kesusahan yang sesaat saja. Maka tema firman Tuhan ini mengatakan sengsara membawa nikmat. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, sengsara sesaat merupakan penempaan, uji tes kemampuan
kemampuan kita. Tuhan izinkan mengalami padang gurun seperti bangsa Israel dulu. Ketika dipimpin oleh Musa, mereka berjalan mulai dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi padang gurun itu ada, walaupun itu adalah kekeringan, tetapi itu adalah tempat pembentukan, di mana saat melewati padang gurun seharusnya umat Tuhan mengalami pembentukan demi pembentukan di dalam kehidupannya. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang mungkin sedang ada dalam padang gurun, ada dalam persoalan, khususnya mungkin ada dalam persoalan keuangan ekonomi yang sedang terpuruk. Biarlah itu menjadi padang gurunmu yang membuat engkau mengalami pembentukan karakter, sehingga engkau memiliki karakter yang rendah hati, sifat yang rendah hati, yang mau tunduk di kaki Tuhan. Dan lewat padang gurunmu itu hidupmu semakin bersandar kepada Tuhan. Engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak mampu. Mungkin sebelum ini engkau berkelimpahan dengan uang, tapi mungkin dengan munculnya virus corona ini, keuanganmu terganggu, usahamu terganggu, sehingga saat ini engkau mengatakan bahwa hidupmu terpuruk. Tetapi ketahui saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah padang gurunmu, di mana di padang gurunmu itu Tuhan izinkan terjadi supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan, supaya ada keinsapan, supaya ada pertobatan, supaya ada kehidupan yang takut akan Tuhan, supaya ada hati yang bersyukur. Mungkin selama ini engkau kurang bersyukur, tapi lewat padang gurun yang Tuhan izinkan engkau alami, engkau tahu bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah padang gurunmu itu adalah kesusahan sesaat, dan padang gurunmu itu adalah pembentukan Tuhan untuk dirimu, supaya engkau mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami indahnya kebersamaan dengan Tuhan, mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa padang gurunmu itu adalah kesusahan yang sesaat, dan padang gurunmu itu adalah tempat pembentukan karaktermu untuk menjadi karakter yang baru, itu karakter yang menyerupai Kristus. Dan yang satu lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, padang gurun yang sedang engkau alami adalah tempat untuk mujizat Tuhan terjadi, asal engkau meresponi padang gurun yang Tuhan izinkan itu dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah hati, dengan sikap fokus kepada masa depan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semuanya itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kenikmatan yang luar biasa. Dunia saja mengatakan satu istilah bahwa badai pasti berlalu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sengsara yang engkau alami sekarang adalah sengsara sesaat. Kalau engkau mau meresponi bahwa itu adalah teguran Tuhan, bahwa itu adalah padang gurun yang Tuhan izinkan untuk engkau bersandar kepada Tuhan, untuk engkau insaf, untuk engkau semakin tahu cara bersyukur kepada Tuhan, maka padang gurunmu itu akan Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Aliran-aliran sungai berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu. Karena sengsaramu itu akan membawa nikmat asal engkau berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan engkau mengatakan, bukan karena kekuatanku Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa semuanya karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita akan berkata, bukan karena kekuatanku Tuhan, maka aku bisa menjalani ini, tapi bersama Tuhan aku percaya aku mampu, dan aku akan jadi pemenang. Dan dibalik setiap persoalan masalah yang ku alami, ada berkat Tuhan yang melimpah, dan ada masa depan yang indah. Katakan kepada Tuhan, bukan karena kekuatanku Tuhan.
umat Tuhan adalah lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.